Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada pertemuan yang keempat kalinya dalam mata pembelajaran yang sama, yaitu pada kelas 12. Bagaimana kabar anak ibu semua? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap menjaga kebersihan sesuai dengan protokol yang sudah diberikan. Marilah kita sama-sama membuka pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, bertemu lagi bersama Ibu Maulida pada pertemuan kita yang keempat kalinya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang etika bergaul dalam Islam. Jadi, etika bergaul dalam Islam ini terbagi menjadi 4 loh. Jadi yang pertama adalah bergaul terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua adalah bergaul terhadap teman sebaya. Yang ketiga adalah bergaul dengan anak yang lebih muda. Yang keempat, bergaul kepada lawan jenis. Kita masuk lebih mendalam untuk membahas tentang pembahasan etika bergaul dalam Islam. Nah, di sini Ibu ingin mengajak kepada anak-anak Ibu semua untuk kembali mengingat apa sih itu etika. Ada yang ingat? Sebelumnya kan kalian pernah belajar, pasti sudah mengetahui apa sih itu etika. Jadi, etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, juga tentang hak dan kewajiban. Jadi, etika, kalau ini dalam bahasa Arab atau yang sering kita kenal itu etika itu dengan adab. Nah, jadi adab ini adalah tingkah laku atau aturan. Nah, atau kebiasaan yang biasa kita lakukan. Jadi, etika sudah kita bahas. Lalu, bergaul itu apa sih? Nah, jadi pasti anak-anak ibu sudah paham dong dan sudah mengerti apa sih itu bergaul. Nah, jadi bergaul itu adalah kegiatan kita yang membaur terhadap satu orang, dua orang, atau lebih antara individu dengan individu atau individu dengan kelompoknya. Jadi apa sih yang namanya etika bergaul itu? Nah, jadi etika bergaul itu adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi atau berkomunikasi kepada sesama manusia, yang mana nantinya itu akan menimbulkan sebuah hubungan yang baik antar individu satu dengan individu yang lainnya. Lanjut kepada pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang macam-macam etika dalam bergaul. Macam-macam etika dalam bergaul itu sudah Ibu sebutkan pada yang pertama tadi. Nah, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu etika bergaul kepada orang yang lebih tua. Terus tuh yang kedua, etika bergaul kepada teman sebaya. Yang ketiga, etika bergaul pada anak yang lebih muda. Yang keempat adalah etika bergaul dengan lawan jenis. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, gimana sih etika bergaul kepada orang yang lebih tua? Nah, yang pertama itu kan mendengarkan serta menghormati pendapatnya. Akan tetapi, jika memang pendapatnya atau kata-katanya itu mengarah kepada keluar pada keyakinan kita, maka kita tidak boleh untuk mengikutinya, melainkan hanya sekedar mendengarkan saja. Kalau bisa kita membenarkan, tapi dengan cara yang sopan, dengan cara yang lebih baik lagi, dengan cara yang bil hasanah, dengan cara yang lebih baik lagi. Terus tuh yang kedua, ketika ada orang tua duduk, kita harus kalau mau lewat kita harus menunduk. Nah, itu etika dalam bergaul terhadap orang yang lebih tua, dan banyak lagi macam-macamnya. Terus tuh pembahasan yang kedua kita akan membahas tentang etika bergaul kepada teman sebaya. Jadi gimana sih etika bergaul dengan teman sebaya ini? Nah, pada kehidupan kita yang sehari-hari ini kan kita sering berjumpa dengan orang tua kita, berjumpa dengan teman-teman kita. Nah, jadi gimana sih etika bergaul kepada teman sebaya? Salah satu contohnya itu tidak memanggil dengan nama panggilan yang tidak disukainya. Terus tuh yang kedua selalu mendoakannya. Yang ketiga mendengarkan pembicaraannya. Terus tuh yang keempat itu adalah
menutup aibnya, menutup aib teman. Terus tuh yang kelima, memberikan nasihat yang baik, mengarahkan kepada yang baik, mengarahkan kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, dan banyak hal dan banyak lagi. Nah, kemudian etika bergaul terhadap anak yang lebih muda. Bu, kenapa sih harus pakai etika dalam bergaul terhadap anak yang lebih muda? Karena yang namanya etika itu tidak mengenal dia tua, dia muda, dia teman sebaya, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana sih etika bergaul terhadap anak yang lebih muda? Yang pertama, itu membimbing dia, mengajak dia kepada kebaikan, terus tuh mendengarkan perkataannya, terus menyayanginya, terus tuh memberikan teladan atau suri teladan yang baik kepada anak yang lebih muda. Lalu pembahasan kita yang keempat yaitu etika bergaul terhadap lawan jenis. Nah, jadi ini yang sering kita jumpai. Jadi etika bergaul dengan lawan jenis ini yang pertama, kalanya cewek dengan cowok tuh ketemu, nah itu harus saling menutup aurat. Yang kedua, bersahabat karena Allah semata-mata. Terus itu yang ketiga, menjaga kemaluannya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak bergaul terhadap teman-teman yang lainnya. Nah, ketika kita bergaul atau ketika kita berteman, kita harus mengutamakan yang namanya adab-adab atau etika-etika dalam bergaul. Nah, tidak sekedar hanya berkawan, tetapi juga mengutamakan adab serta etika ketika kita berkawan. Atau ketika kita ketemu orang tua, ketika kita ketemu teman sebaya, ketika hal kecil pun aturan Islam sudah membuatnya. Ya, contohnya saja ketika kita bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, kita disuruh mengucapkan yang namanya Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian ketika kita ingin masuk WC, kita harus menggunakan kaki yang kiri terlebih dahulu, lalu keluar dengan kaki kanan. Dengan juga ketika kita makan, kita harus menggunakan tangan kanan. Lalu ketika kita berbuat baik atau melangkahkan kaki kepada jalan yang baik dengan menggunakan kaki kanan. Terus tuh ketika kita mendapatkan rezeki, kita harus mengucapkan alhamdulillah dan lain sebagainya. Islam sangat mengutamakan yang namanya adab atau yang namanya akhlak. Untuk yang lebih jelasnya lagi, berikut akan Ibu hadirkan video cuplikan PPT yang telah Ibu dapatkan dari sebuah YouTube. Nah, jadi semoga ini memperjelas. I know that you could easily take away everything you've given me, and I try to remember not to take anything for granted, 'cause I know that one day suddenly this will all come to an end. So my last wish is for you to be pleased with me. Allah, ya Allah, guide me all the way to your Jannah. Ya Allah, ya Allah, don't let me go astray, 'cause I need you by my side. I wish to be close to you through my life. Ya Allah, oh Allah, be with me all the way. I know that sometimes I do forget that my next breath could be the last. Forgive me, 'cause I can't thank you enough. Forgive me when I doubt your love. Now I pray for that day when all this stops and comes to an end. So my last wish is for you to be pleased with me. Allah.
astray, 'cause I need you by my side. I wish to be close, close to you throughout my life. Ya Allah, oh Allah, be with me all the way. Day by day passes, and I think that my time could be near. So I pray, oh God, let this world be in my hands and not in my heart. 'Cause soon I'll have to leave it. 'Cause soon I'll have to leave it. Allah, yeah, Allah, guide me all the way to your Jannah. Ya Allah, oh Allah, don't let me go astray, 'cause I need you. Allah, ya Allah, guide me all the way to your Jannah. Ya Allah, ya Allah, don't let me go astray, 'cause I need you by my side. I wish to be close, close to you throughout my life. Ya Allah, oh Allah, be with me all the way. Allah, ya Allah, guide me all the way to your Jannah. Ya Allah, ya Allah, don't let me go astray, 'cause I need you by my side. I wish to be close, close to you throughout my life. Ya Allah, oh Allah, be with me all the way. Jazakumullah khairan. Dengan berakhirnya video tersebut, maka berakhir juga pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi ingat, siapa yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan via grup di WA ya. Jadi semoga apa yang Ibu sampaikan ini Bu Hanpian bisa paham, Bu Hanpian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena adab ini sangat penting. Ilmu tanpa adab bukanlah apa-apa kayak itu. Nah, ibaratnya pian pintar, pian ahli bidang kedokteran, pian ini dan sebagainya, tapi kalaupun tidak ada adab dan tidak dibarengi dengan atau tidak diseimbangkan dengan adab, maka itu tidak ada apa-apanya. Maka ilmu tanpa adab tidak ada apa-apa. Terima kasih kepada anak-anak Ibu semuanya. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Jika ada saran serta kritik, mohon disampaikan kepada Ibu melalui chat via pribadi, sehingga kita sama-sama nyaman dalam melaksanakan pembelajaran. Marilah kita menutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.